Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas daun talas, daun sirsak di atas papan. Jawab salam tapi agak malas, kayak belum dikasih makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-tariqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya bertujuan menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah hingga pulang kembali ke rumahnya. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala jihad, amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Salim Smuto, yang saya hormati juga Ketua DKM Masjid Rawdatul Jannah Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Yasin, yang saya hormati penasehat DKM Bapak Projo, bukan Pro Jokowi ya, Bapak Projo. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 023 Bapak Amir Sudarso. Yang saya hormati juga Bapak Ketua RT CRW 023 Kirana Cibitung. Dan juga yang saya hormati para tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu, para guru, para alim ulama, semua hadirin, semuanya diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini Isra Mi'raj tapi di ujung bulan Sya'ban. Bid'ah banget Isra Mi'raj tapi di bulan Sya'ban. Kalau bid'ah masuk neraka, paling dulu masuk neraka Ustadz Muhammad Yasin, karena beliau yang undang saya. Tapi insya Allah tidak. Memang kemasannya bid'ah tidak dianjurkan Nabi, tidak diajarkan Nabi, tapi isinya insya Allah semuanya tidak ada yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi ada baca Quran, Pak. Ada baca Quran, bid'ah apa diperintahkan? Tadi ada baca sholawat, diperintah atau dilarang? Ada sedekah, ada makanan, masya Allah. Ini kalau nggak Isra Mi'raj nggak ada itu. Pisang, salak, ya. Bahkan saya di meja dikasih kelapa. Emang bisa ceramah sambil minum kelapa?
hiasan aja ini, pantas-pantas aja. Ilok saya ceramah pakai makan pisang. Tapi panitia saking bahagia dan saking senengnya, saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta kita kelak dibalas oleh Allah dengan syafatul uzma di yaumul akhirat nanti. Amin ya rabbal. Masjidnya namanya Rawdatul Jannah. Rawdah itu taman, jannah itu surga. Jadi ini tamannya surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum min riyadil jannah farta'u." Jika engkau melewati taman-taman surga, maka berhentilah, makan dan minumlah di sana. Qalu ma min riyadil jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan sebagian taman surga itu ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikr, yaitu halaqah zikir. Jadi halaqah itu duduk melingkar, duduk berkumpul, namanya halaqah. Halaqah yang di dalamnya ada mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji nama Allah. Inilah hilaqul zikr, halaqah zikir. Dan inilah yang disebut taman surga yang sesungguhnya. Mudah-mudahan semuanya jamaah Masjid Rawdatul Jannah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Ibu, suara saya kedengeran enggak? Jelas? Bapaknya poligami enggak? Oh, jelas tadi. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun sudah bulan Sya'ban dan hendak kita berpuasa Ramadan, memang berbicara tentang Isra Mi'raj tidak akan pernah habis-habisnya. Setiap tahun diperingati, setiap tahun kita rayakan, tetap hikmah daripada Isra Mi'raj tidak ada habis-habisnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Nabi Isra dan Mi'raj itu untuk tamasya. Karena Nabi pada tahun itu dalam kesedihan yang amat mendalam, maka tahunnya juga disebut dengan Amul Huzn, tahun yang menyedihkan. Kenapa? Karena Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintainya. Yang pertama ditinggalkan oleh paman yang selalu menjaga dan melindunginya. Yang kedua ditinggalkan oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sedih? Yang pertama ditinggal pamannya Nabi Abu Thalib itu meninggal tapi tidak membawa iman. Sedih Rasulullah SAW, paman yang sangat dicintainya, paman yang sangat menjaganya mati nggak bawa iman. Ketika sakaratul maut ditalkin oleh Rasulullah, paman bacalah la ilaha illallah, geleng kepala, nggak bisa terucap dari lisannya, hingga sampai menghembuskan napas terakhir, pamannya nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedih Nabi, diciumi pamannya, dipeluk pamannya, sehingga hampir seluruh tubuhnya dipeluk dan dicium oleh Rasulullah SAW. Saking sayangnya, saking takutnya nanti pamannya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat, karena pelukan dan ciuman dari Rasulullah, Abdul Thalib itu tidak dihukum di neraka kecuali sebatas mata kaki.
Karena mata kaki ke bawah tidak tersentuh, tidak dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disiksa, tapi hanya sebatas mata kaki. Kira-kira kalau di batas mata kaki enak nggak tuh Pak? Masya Allah. Sedih Nabi, menangis, berlindang air mata sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau sekali-kali tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai wahai Muhammad. Wa innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sekali-kali engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai hai Muhammad, karena hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tuh paman Nabi sendiri enggak dapat hidayah. Makanya kita beruntung, bersyukur umat yang jauh dari Arab, bukan keturunan Nabi, ada di pojokan belahan bumi, tapi mendapatkan hidayah iman dan hidayah Islam. Alhamdulillah. Maka ini harus kita syukuri, harus kita jaga iman dan Islam ini sampai akhir kita menutup mata. Akhir hidup kita diakhiri dengan husnul khotimah, membawa kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, Nabi ditinggalkan istrinya yang sangat dicintai, istri yang sangat menjaganya, istri yang sangat melayaninya, istri yang selalu setia dan telah mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Siti Khadijah itu janda, bangsawan, entrepreneur, pengusaha sukses, hartanya banyak, baik, solehah. Saya tanya sama bapak nih, kalau ada janda cantik, kaya, baik, setia, mau apa enggak Pak? Mau. Jujur banget, nggak menghargai perasaan ibu. Nabi SAW menikahi Siti Khadijah yang bangsawan, cantik luar biasa, kaya raya, sampai hartanya habis untuk dakwah, dan dia tidak pernah mengungkit pengorbanannya kepada suami. Masya Allah, istri yang begitu mah gimana enggak Nabi cinta habis-habisan. Bagaimana Nabi enggak kehilangan, dan bagaimana Nabi enggak terguncang ditinggalkan oleh wanita yang setia, yang senantiasa memberi kesejukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Khadijah, untuk mengenang dan untuk menghormatinya, lama tidak menikah. Menikah setelah sekian tahun. Kira-kira kalau di Kirana nih, ditinggal istri kuat berapa bulan Bu? Kuat berapa bulan kira-kira? Hari ketujuh ke mata udah dua arah. Sebelah melihat Yasin, sebelah melihat kali-kali ada yang melayat yang agak cakepan. Dan Nabi selama Siti Khadijah masih hidup tidak pernah poligami. Tuh Bu, makanya kalau ada suami mau poligami, kasih tahu. Nabi aja poligami setelah Siti Khadijah meninggal. Maka kalau bapak mau poligami, lengkahin dulu mayat saya. Ya, setuju nggak? Kan sekarang sunnah poligami gitu. Ya. Padahal sunnah yang lain nggak dikerjakan. Ya. Boleh nggak poligami Bu? Nggak boleh. Orang Al-Quran memerintahkan, kok nggak boleh gimana? Ibu kalau melarang orang poligami namanya kufur.
Karena Al-Quran itu membolehkan poligami. Salawatan ibu. Nanti ibu jawab ujungnya ya. Kalau saya bisa, saudaraku muslimin, ibu jawab muslimah. Saudaraku muslimin, mumpung hidup ayo pada ngaji. So tahu. Ngaji itu untuk bekal mati, menghadap kepada ilahi. Sekali lagi, saudaraku muslimin, mumpung hidup ayo pada ngaji itu untuk bekal, untuk menghadap pada salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah kompak juga nih hadrah. Boleh juga ntar kalau saya diundang daerah sini diundang lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isra dan Mi'raj yang pertama adalah tamas, iya, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Arti Isra itu berjalan pada malam hari. Jadi kalau ada orang jalan-jalan malam hari dinamakan Isra. Bapaknya ditanya, bapak mau kemana? Mau Isra ke rumah janda. Masya Allah. Kalau Mi'raj yaitu kemana? Naik ke langit pertama sampai langit ketujuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan Mi'raj itu bukan untuk berjumpa menemui Allah. Kalau Nabi mencoba menemui Allah berarti Allah punya tempat. Padahal tauhid kita mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda sama sekali dengan siapapun, dengan apapun. Jadi Allah nggak bertempat, nggak berbentuk, nggak terikat oleh dimensi, nggak terikat oleh ruang dan waktu. Terus ngapain? Baca ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukan cuma melihat planet-planet, bukan cuma melihat langit dan bintang-bintang, tapi Nabi melihat keadaan mahsyar, Nabi melihat keadaan surga, Nabi melihat keadaan neraka. Loh, kata Nabi, waktu melihat neraka kebanyakan isinya perempuan. Loh, banyakan isinya perempuan. Laki-laki di mana? Yang kedua.
Perempuan pada ngambang di neraka, laki-lakinya Kenapa perempuan banyak di neraka? Salah satunya bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak baca Quran, bukan karena tidak rajin tahajud mah rajin, sholat rajin, baca Quran rajin, tapi suka melawan sama suami. Suka nggak bersyukur sama suami. Suami menafkahi istri bertahun-tahun dalam kecukupan, begitu di PHK baru sebulan uang belanja kurang, mulai itu gua selama nikah sama lu nggak pernah bahagia. Anda kan yang begitu Pak? Ada di Bandung. Bandung bukan orang Tirakat, bukan. Di Bandung, tahu di Bandung dingin, jualan cincong, mana hujan baik. Ini untuk malam ini nggak hujan, karena saya tahu kalau hujan itu dikira digegang. Masuk rumah lagi dah, masuk rumah lagi. Banyak nggak kemarin? Alhamdulillah. Tahu di Bandung hujan melulu, dingin, jualan cincong, keliling seharian kagak dapat duit. Begitu pulang sore-sore ke rumah, bini udah di pintunya. Mana? Apa? Duit mana? Kasar, lagi bego, cari duit gak bisa. Iya neng hujan mulu, mana ada yang mau minum cincong? Tahu hujan melulu jualan cincong, blow on, laki di blow on. Nah itu salah satunya orang yang bakal menjadi kerak api neraka. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Isra dan Mi'raj itu yang pertama adalah jalan-jalan Nabi melihat neraka, Nabi melihat surga. Masya Allah. Nabi menangis ketika melihat neraka, berlinang air mata. Kenapa? Bukan apa-apa, tapi menakutkan umatnya, takut sampai diazab di neraka, saking dahsyatnya azab neraka. Itu dalam kitab Sahrul Salidat Usul dikatakan neraka itu saking dahsyatnya apabila ditutup rapat dengan tembaga, dilubangi satu lubang jarum saja, maka uap daripada neraka itu orang yang berjalan 1000 tahun akan mendidih otaknya. Padahal neraka sudah ditutup dengan tembaga, dilubangi hanya dengan selubang jarum, maka uapnya itu dapat mendidihkan otak orang yang berjalan jaraknya 1000 tahun. Kira-kira kalau jalan 1000 tahun berapa jauh Pak? Itu pun masih mendidih otaknya. Bagaimana paman Nabi tadi yang dihukum di neraka sebatas mata kaki? Masya Allah. Maka jangan pengen mampir biarpun sekejap di neraka. Jangan pengen kayak orang Yahudi ngomong gak apa-apa, paling di neraka sehari 2 hari saja. Gak kuat meskipun hanya sekedar lewat. Makanya kata Allah, wa man juhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Bayan ada 3 orang. Allah. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu sungguh-sungguh orang yang paling beruntung. Makanya kita jangan pengen nyobain meskipun sekejap masuk neraka. Kita mah langsung masuk surga aja insya. Emang bisa? Bisa. Yang penting kesana gak bawa dosa. Kalau bawa dosa, dosa itu kotoran.
Surga itu tempat yang toyib. Surga gak akan dimasuki kecuali orang yang sudah toyib, udah suci. Maka sebelum masuk surga, kalau masih punya kotoran, di laundry dulu. Nanti di sana ada laundry namanya Al-Jahannam. Jadi sebelum masuk surga, kalau punya kotoran di laundry. Berapa lama? Tergantung dosanya. Dosanya dikit, ibarat ibu mencuci baju yang hanya kena debu, kan gampang, dikupiak-kupiaknya beres. Tapi kalau kena kotoran, kena tanah, mesti dikucek. Kalau kena oli, gimana kira-kira nyucinya, Bu? Digiles-giles. Ya, kadang direbus dulu, dipukul-pukul. Nah, itulah gambaran nanti kalau banyak dosanya, maka nanti akan di nerakanya agak lama. Makanya banyak-banyak kita tobat kepada Allah. Ini bulan Sya'ban, ini bulan pengampunan dosa kita. Makanya terutama bulan pertengahan Sya'ban kemarin itu Nabi bersabda, kan Nabi setiap Sya'ban itu banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Kemudian ditanya oleh sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anaknya Harisah bin Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jadi panglima perang. Kemudian anaknya Usama bin Zaid juga panglima perang. Bahkan diangkat jadi panglima itu oleh Nabi umur 18 tahun. Makanya jangan bilang kalau umur di bawah tahun gak bisa memimpin. Kan di Konoha ada wakil yang masih muda. Jangan bilang gak bisa mimpin. Ya, jangan bilang gak bisa. Emang buktinya gak bisa. Jadi Usama bin Zaid itu diangkat jadi panglima umur 18 tahun. Sama dengan Mehmed Al-Fatih atau Muhammad Al-Fatih, yaitu Khalifah Utsmaniyah. Diangkat jadi raja itu umur 16 tahun. Pada umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Wah, hebat kan, Pak? Anak-anak kita kira-kira umur 21 tahun lagi ngapain, Pak? Main game kata ngangkut. Ya. Muhammad Al-Fatih itu sudah bisa menaklukkan Konstantinopel, dan itu yang disabdakan 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang akan dapat menundukkan, menaklukkan benteng Konstantinopel yang sangat kuat, pasukannya sangat kuat. Nah, ini Usamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau setiap Sya'ban banyak berpuasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-Sya'ban huwa sahru fihi turfa'u a'malu ila rabbil alamin. Bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal-amal, catatan amal-amal hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, yattali'u ala 'abdi, memandang dengan penuh ridho kepada hambanya, wa yaghfiru min jami' khalqi, dan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya, illa musyriki wal musahil, kecuali orang yang dosa musyrik dan orang yang bermusuh-musuhan. Jadi kemarin pada malam nisfu Sya'ban Allah pandang kita dengan pandangan penuh ridho, seraya mengampuni dosa-dosa kita, kecuali orang yang dosa musyrik dan orang yang dosa musahid. Apa dosa musyrik? Menduakan. Ibu mau nggak diduakan cinta? Makanya Allah nggak mau diduakan. Itu yang namanya konon katanya beriman kepada Allah,
tapi masih ada keyakinan, kepercayaan kepada benda, kepada makhluk, percaya ada kekuatan lain yang bisa memberikan mudarat yang manfaat kepada dirinya, itu yang disebut musyrik. Allah sangat murka. Bahkan Allah katakan innallaha la yaghfiru ayusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa musyrik. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa musyrik. Maksudnya apa? Kalau dosa musyrik itu sampai terdakwa mati, maka sampai kapanpun dibakar di api neraka nggak bakal diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa selain dosa musyrik, misalnya mati masih ada dosa yang belum ditobati, itu dengan rahmat Allah masih ada kesempatan diampuni oleh Allah. Tapi ya itu tadi, di laundry dulu. Di mana Bu? Neraka jahanam. Tapi dosa musyrik meskipun dibakar 1000 tahun, 1.000.000 tahun di dalam neraka, gak bakal diampuni oleh Allah. Maka oleh sebab itu hilangkan dosa itu. Dosa itu gak ada rasanya, menyelinap dalam hati, tapi dosanya gede luar biasa. Inna syirka la zulmun adib. Dosa syirik itu dosa yang paling sesat, dosa yang paling besar dosa. Padahal nggak ada rasanya Bu, menyelinap dalam hati. Beda dengan dosa korupsi, ada rasanya nggak Pak? Ada lah, menikmati sekian triliun kalau nggak ketangkep. Tuh. Dosa selingkuh misalnya, naudzubillah, ada rasanya? Ada, emang udah pernah? Tuh. Jadi dosa-dosa itu ada rasanya, tapi dosa musyrik nggak ada rasanya, tapi sanksinya luar biasa. Udah mendingan kita mah luruskan tauhid, yakin saja cuma Allah, kepada Allah, selanjutnya Allah, seterusnya Allah saja. Udah, qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah, Allah itu ahad. Allah tempat bergantung, tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Udah. Termasuk juga syirik-syirik kecil. Apa syirik kecil? Nabi pernah mengkhawatirkan umatnya, iyyakum syirkul asghar. Hati-hatilah engkau dengan syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Ar-riya. Jadi riya itu termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena riya itu beribadah kepada Allah tapi masih mengharap pandangan dari makhluk. Solat mas solat pengen dianggap soleh, sedekah sedekah pengen dianggap dermawan, ya haji umroh pengen dianggap hebat, mampu dia mah. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, luar biasa. Tapi kalau riya sia-sia, karena itu tidak mendapatkan pahala, karena sudah mendapatkan pahala di dunia dengan pandangan orang, dengan pujian orang. Na'udzubillah, maka kita hindarkan dosa syirik ini. Kemudian yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, al-musahid. Apa al-musahid? Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Kalau ada orang bersengketa, kemudian gara-gara sakit hati nggak teguran lagi, bermusuh-musuhan, bahkan sampai bersumpah, sampai belut berbulu. Bu, kira-kira ada nggak belut berbulu, Bu? Kalau pepatah Arabnya, sampai unta masuk ke lubang semut. Itu hal yang gak mungkin terjadi. Artinya dia dendam selama-lamanya, gak bakal ngampunin. Itulah orang yang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim.
Maka bagi yang bersengketa, punya musuh dengan tetangga, dengan saudara, buru-buru perbaiki nih bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan. Kita saling memaafkan, kita saling islah. Ya. Yang kedua, akul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya anak-anak nih, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua, karena Allah nggak akan ridho kepada seorang anak sebelum Allah tidak akan ridho kepada seorang anak sebelum dia mendapat ridho daripada kedua orang tua. Yang ketiga, orang yang kecanduan maksiat, kecanduan alkohol, kecanduan zina, apalagi kecanduan judi. Itu kecanduan sudah udah aki-aki masih judi, udah aki-aki masih mabok, udah aki-aki masih zina misalnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka yang kecanduan ini juga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, musbil, yaitu orang yang suka memanjangkan kainnya karena sombong. Kan sering dengar kita ya, yang suka memanjangkan kainnya masuk neraka. Maksudnya apa? Yang memanjangkan kainnya karena karena kebiasaan orang-orang Quraisy dulu, kafir Quraisy itu memamerkan kainnya yang mahal dari surga sampai menyapu-nyapu lantai, pamer. Maka Allah, Rasul SAW mengeluarkan hadis itu, jangan memanjangkan kainnya karena sombong. Kalau wajar kayak gini dan bukan berniat sombong, ya boleh, karena intinya itu sombong. Justru yang cingkrang tapi sombong masuk neraka juga. Karena yang memasukkan neraka itu bukan kainnya, tapi sombongnya. Maka kata Nabi, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang dalam hatinya ada sebiji zarah saja kesombongan. Jadi sombongnya bro yang dimaksud, ya, bukan karena cingkrangnya. Makanya memahami hadis dalil itu ngaji. Ya, kalau nafsirin sendiri, kalau mentakwil sendiri pasti keliru. Bahkan kata Nabi, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka siap-siaplah dia masuk ke neraka meskipun yang ditafsirkan itu benar. Tuh, tanpa ilmu, tanpa kapasitas dia untuk menafsirkan Al-Quran, kemudian dia tafsirkan, maka siap-siap di neraka meskipun tafsirnya benar. Jadi intinya apa? Ngaji itu harus punya guru, harus bersanad. Jangan-jangan baru jadi tobat 5 hari langsung jadi dai. Orang salah semua. Ternyata Imam Syafi'i itu sesat. Ternyata Imam Ghazali itu sesat. Ya Allah, gawat nggak? Masya Allah. Sekarang sampai Ihya Ulumuddin disesat-sesatkan karena banyak hadis doibnya katanya. Kira-kira kita lebih percaya mana Pak? Sama Imam Ghazali dengan orang yang ngomong sekarang? Tentu percaya pada Imam Orang yang hafal 1 juta hadis dengan orang yang hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hilang hadisnya. Makanya kita harus kaji bersanad, gurunya siapa, gurunya berguru pada siapa, pesantren di mana, terus nyambung pada ulama-ulama salaf, nyambung terus kepada sahabat, nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang nggak boleh yang memanjangkan kain itu karena sombong. Tapi bagi ibu-ibu yang paling bagus adalah memanjangkan, bahkan melonggarkan kainnya.
Karena kata Nabi ada perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Karena apa? Berpakaian tapi ketat, nampak betul bentuk tubuhnya. Nampak betul dadanya, nampak betul pantatnya, pakai kerudung tapi ketat. Itu namanya jilbub, kata istilah. Itu kata Nabi orang yang berpakaian tapi telanjang. Ya Bu, senang nggak Bapak-bapak lihat yang begitu? Senang kalau masih umur belasan. Kalau udah umur 60 pakai G-string, pakai yang ketat, kira-kira kelihatannya gimana Pak? Udah melebar. Ya, itu yang akan menghanguskan pahala-pahala perempuan. yakni berpakaian tapi maka sebaik-baik perempuan berpakaian itu seperti pakaian ketika sholat, seperti mukena. Mukena bentuknya gimana Bu? Yang nggak harus seperti mukena modelnya, maksudnya longgarnya, ya. Maksudnya tidak menampakkan bentuk tubuhnya, menutup dari kepala sampai seluruh auratnya. Karena aurat perempuan itu min jamil badani, seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang pakai cadar gimana? Boleh, bagus, sempurna. Tapi karena sebagian ulama, kalau cantiknya kebangetan, kalau apabila masuk majlis orang sampai ngiler, nah itu wajib pakai cadar. Kira-kira di Kirana ada yang begitu nggak Pak? Kalau masuk majlis sampai ngiler, ngelihatnya. Tapi kalau biasa-biasa aja, ya boleh, bagus-bagus saja pakai cadar. Tapi kalaupun tidak, karena pakaian sebaik-baik pakaian ketika sholat dibuka wajah, dibuka telapak tangan, berarti itu yang boleh. Termasuk suara itu juga termasuk, ulama ada yang mengatakan aurat. Kan dulu belum ada televisi, suka dengerin penyiar radio ya Pak. Kira-kira kalau yang suaranya empuk, enak, seksi, kebayang nggak wajah, dibayang-bayang nggak wajahnya? Ini kayaknya wajahnya begini, kayaknya tubuhnya begini. Nah itu makanya perempuan suaranya juga aurat. Makanya ketika sholat perempuan gak boleh bunyi. Di zaman para sahabat itu, zaman Rasulullah itu perempuan ikut sholat berjamaah, tapi hampir-hampir laki-laki gak tahu kalau ada perempuan berjamaah. Jadi bukan gak boleh berjamaah, perempuan boleh berjamaah. Tapi di zaman Nabi laki-laki sampai nggak tahu kalau ada perempuan berjamaah karena senyap, nggak ngobrol, bahkan nggak berbisik. Bahkan kalau imam salah pun perempuan nggak boleh bersuara. Ngasih taunya pakai apa Bu? Tepuk tangan. Tepuk tangannya pun pakai punggung tangannya. Jadi perempuan saking terjaganya sedemikian. Ya, Masya Allah. Jadi nanti ibu-ibu kan pasti pada terawih nih. Ya, pada terawih jaga dikasih hijab. Jangan sampai berbaur dengan laki-laki, karena boleh berjamaah. Karena nggak boleh melarang perempuan untuk datang ke masjid, silakan ke masjid. Karena perempuan pun berhak mendapatkan pahala berjamaah. Meskipun ada hadis yang mengatakan sebaik-baik perempuan itu sholatnya di rumah, tapi boleh sholat juga di masjid. Yang penting dengan mahramnya. Cakep tuh ibu berangkat dengan suami, cakep berangkat dengan anak, cakep berangkat dengan adik. Jadi ada mahramnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh-oleh pertama, oleh-oleh. Jadi yang membuat Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tamasya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menjemput salat. Salatnya berapa waktu, Bu? Bu. Salatnya berapa waktu? 5 waktu. Ya jangan kelamaan ntar kalau ceritain dari 50 waktunya. 5 waktu aja.
Solat itu ada rukun solat. Saya tanya sama ibu, Bu, rukun solat ada berapa? 12. Saya mau kasih hadiah yang bisa jawab. Rukun solat ada? Masya Allah. Sekarang saya tanya, rukun solat itu ada rukun fi'li, ada rukun kauli. Rukun kauli ada berapa? Rukun kauli. Rukun kauli itu rukun yang diucapkan. Rukun fi'li itu gerakan. Rukun kauli ada berapa? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Hitung. 1, takbiratul ihram. Yang kedua, baca Fatihah. Yang ketiga, baca tasahud akhir. Yang keempat, baca sholawat. Yang kelima, jadi berapa? 5. Ibu jawab terus, saya kasih hadiah. Biarpun gak tahu tadi. Coba siapa yang bisa mengulang? Yang bisa mengulang siapa? Tadi rukun kauli. Baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca tasahud akhir, baca sholawat, baca salam. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Salat itu 5 waktu tapi nilainya sama dengan 50 waktu. Karena kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa beramal satu perbuatan maka sama dengan 10 kebaikan. Sama dengan puasa tuh, makanya orang yang berpuasa 6 hari setelah Ramadan, maka kata Nabi sama dengan berpuasa setahun penuh. Kenapa? Jumlah hari dalam setahun berapa hari, Bu? 360. Kalau puasa 30 hari kali 10, 300. Ditambah 6 hari kali 10, 60, 360. Itu maksudnya. Jadi puasa 30 hari 1 bulan ditambah 6 hari, totalnya jadi 360 hari. Sama dengan sholatnya 5 waktu tapi nilainya sama dengan 50. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berat nggak 5 waktu, Bu? Berat apa nggak, Bapak? Tapi banyak yang berat. Fasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratan illa alal khashi'in. Bahwasanya salat itu berat, itu Allah yang ngomong. Salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa itu arti khusyuk? Khusyuk itu daripada kata khosyah, takut, ajrih kepada Allah. Makanya ketika sholat berkonsentrasi, ketika sholat meresapi bacaan-bacaannya, ibarat kita bertamu kepada orang terhormat. Kan ajrih kita. Duduk pun dijaga, ya Bu. Mau ngomong ditata, mau gerak diatur, pengen kentut ditahan. Kenapa? Takut. Makanya khusyuk itu, orang itu ajrih, merasa takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang khusyuk itulah orang dapat menikmati lezatnya sholat. Tapi kalau tidak, berat sholat itu. Habis sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam menjalankannya. Kenapa? Karena sholat harus sabar. Memerintahkan sholat harus sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Kan banyak orang cari alasan, masih sibuk Ustaz, masih banyak kerjaan, masih belum selesai dan itu. Allah lanjutkan tuh ayatnya. Nahnu la nas'alukum
rizqa. Aku tidak perintahkan kamu untuk mengurus rizki. Nahnu narzukuka, akulah yang akan memberi rizki kepada. Karena banyak alasan tuh kalau orang disuruh sholat masih sibuk, masih cari nafkah. Kata Allah, aku tidak perintahkan kamu untuk mengurus rizki, tapi rizki itu aku yang atur, aku yang akan berikan. Jadi orang kalau sholatnya benar bu, kalau sholatnya beres, rezekinya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, andaikan dulu jadi 50 waktu sholat kita, itu kita nggak perlu kerja, udah beres bu. Pakaian dikasih, rezeki dikasih, udah sholat aja kerjaannya. Makanya ibu-ibu tugasnya bukan kerja di luar kalau nggak punya kerjaan. Kerjanya cukup di rumah. Kerjanya sholat duha, baca waqiah, ya, wiridan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan diberi rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Mbak, rukun sholat tadi berapa, Bu? Rukun qauli. Yang qauli. Ya, yang qauli. Ya, ada 5. Yang pilih? Ada bentar. Ada 17, dia ambil 5. Jadi berapa? Jadi 2. Jadi rukun fi'linya 12, rukun kaulinya 5. Apa maksud rukun kauli? Rukun kauli itu harus terucapkan. Makanya kalau sholat itu ketika 5 rukun itu harus bunyi Allahu Akbar, harus bunyi. Kemudian Fatihah juga harus bunyi. Bunyinya seberapa? Kira-kira terdengar oleh telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tartil juga tetap. Kenapa harus bunyi? Karena Fatihah itu harus benar. Kalau dalam hati bacanya benar semua ya Bu ya. Tapi kalau udah keluar dari mulut kelihatan nggak benar enggaknya. Nah, makanya harus bunyi. Bunyinya juga harus tartil, jangan kayak orang makan bakwan masih panas. Ya. Jadi rukun kauli harus bunyi, itu Fatihahnya harus bunyi. Kemudian tasahudnya harus bunyi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus bunyi. Sholawat harus bunyi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah cukup sampai situ. Yang lainnya nggak bunyi nggak apa-apa. Kemudian bunyi lagi ketika salam. Assalamualaikum. Yang pertama itu rukun. Rukun kalau ditinggalkan sah nggak ibadahnya? Nah, tapi banyak orang yang sholat mingkem baik. Ya, sholat nggak ada gerakan bibirnya, sholat nggak keluar suaranya, sah nggak kira-kira? Nah, makanya salah satu oleh-oleh Isra Mi'raj kita pahami rukun sholat, kita pahami rukun kauli dan rukun fi'linya. Besok mah sholatnya beda. Ya, jadi harus ada bunyi, nggak usah kenceng-kenceng. Apalagi ibu sholat berjamaah dengan laki-laki, cukup berbisik saja. Waladhdallin. Ya. Jadi rukun itu harus tidak boleh ditinggalkan. Semua dalam ibadah itu beda dengan wajib. Rukun itu wajib dalam haji boleh bayar dam, tapi rukun nggak boleh ditinggalkan. Sama dengan sholat juga begitu. Ibadah-ibadah lain juga demikian. Jadi sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Mengerjakan sholat itu harus sabar. Tapi orang banyak alasan. Sholat itu 5 waktu ringan sedikit apa banyak Bu?
Tapi aneh ya, badan sehat, kita lagi senang, lagi ceria, begitu takbiratul ihram kenapa jadi lemes badan ya? Ngaku bu. Jadi ngantuk ya. Jadi lemes kenapa? Itu karena sholat berat. Saya suka bercanda sama tukang. Saya kan sebenarnya bukan ustadz, saya arsitek. Saya kontraktor, suka bercanda sama ustadz. Ini salah ngundang aja Pak Yasin nih. Tukang kalau sudah sholat banyak alasan. Ayo sholat dulu, zuhur. Aduh ustadz masih kotor. Saya ada sarung tuh di mobil pakai. Ntar aja ustadz sekalian sore. Lah sholat sekalian sore, gimana? Tapi begitu datang semen 1 DO, turunin semen tuh 200.000, selesai bu 1 jam itu. Berat mana itu 4 rakaat dengan semen 250 sak? Maknanya sholat itu memang berat. Kenapa? Karena sholat ini ibadah utama, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan bagus kalau sholatnya enggak bagus. Jadi sholat itu nanti akan dihisab pertama kali apabila bagus sholatnya bagus, seluruh amal kita buruk, sholat kita buruk, seluruh amal kita. Jadi mari dengan Isra Mi'raj ini perbaiki sholat ini. Karena wahyu yang lain itu biasanya dihantar oleh Jibril. Tapi sholat langsung diambil ke Sidratul Muntaha. Tapi sekali ingat, bukan Allah ada di Sidratul Muntaha, bukan. Karena Allah sekali lagi laisa kamitsli syai'. Tapi diambilnya jauh ke Sidratul Muntaha. Makanya sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nabi mengambilnya dengan mi'raj, maka orang mukmin yang sholat itu lagi mi'raj. Ruhaninya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang sholat yang udah sampai tahapan tertentu, orang yang sampai ma'rifatullah udah bisa merasakan ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallah kanaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu ibadah sudah merasa melihat Allah. Adapun jika tidak melihat, maka merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang sudah merasakan nikmatnya sholat. Karena sudah merasakan memandang Allah, kalaupun tidak merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khusyuk. Kira-kira ibu udah sampai ke situ nggak sholatnya? Begitu Allahu Akbar, artinya apa bu? Tapi orang Sunda mah beda ngartinya. Allahu Akbar. Karena kalau sholat apa udah takbiratul udah brai semuanya. Mau masak apa jadi keingetan. Ya, barang hilang jadi kelihatan. Lagi sholat bahkan masak. Pergi ke pasar, masak opor, beli ayamnya separuh aja, beli kelapanya 2 biji, bumbunya ini itu. Begitu salam, masakannya ada nggak? Tapi selama sholat itu mikirin masakan. Sama dengan bapak-bapak juga gitu, begitu Allahu Akbar mikirin kerjaan, mikirin program. Kayak saya mikirin ngaduk semen, mikirin mlester, mikirin ngaci, mikirin ngecat, bangun rumah. Jadi sama bu, kita juga begitu. Makanya untung kata ulama kita itu, khususnya orang awam minimal ketika takbiratul ihram itu ingat Allah. Allahu Akbar, ingat Allah. Itu kalau takbir nggak ingat Allah sama sekali, kebangetan banget itu. Ya. Allah, ingat kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra Mi'raj ini yang paling poin utamanya adalah sholat. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi mari kita sholat dengan sungguh-sungguh, termasuk sholat taraweh. Karena kebanyakan udah jadi kelaziman sholat taraweh suka pakai bercanda, ya nggak Pak? Suka pakai trek-trekan sholatnya. Karena kalau sholat yang nggak ngebut, penggemarnya sedikit. Maka sholat imam yang paling ngebut itulah yang paling favorit. Maka habis tarawih biasanya ibu-ibu ngeliat jadwal dulu. Besok siapa ya?
Ya, Ustadz ini mah doyok nih katanya. Besok tarawih tempat lain aja gitu katanya. Jadi ada cari imam favorit. Ada tuh di kampung saya. Begitu imam tarawih, imam baru baca surat Yasin, Bu. Mana bacaannya tartil lagi, kayak baca sholat biasa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ibu-ibu di belakang, lu sih ngajak sholat di sini katanya. Dan besok mah kita pindah aja katanya. Pindah besoknya. Ini masjid kan Radul Jannah misalnya, pindah lagi ke situ tuh, masjid apa tuh? Hah? At-Taqwa ya, Nurul Huda ya, pindah ke situ. Begitu sholat tarawih ke situ, dia lagi imamnya. Astagfirullah. Emang gak ada imam yang lain katanya? Kemarin di Radul Jannah, sekarang ada di Nurul Huda. Tuh. Makanya tarawih juga niat sholat sama rukunnya. Dan di antara rukun itu ada tumak nina. Apa tumak nina? Berhenti sejenak, tenang sejenak. Kata Imam Syafi'i, tumak nina disebut tumak nina minimal 1 tasbih. Ketika ruku subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Udah cukup satu tuh udah. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ini kadang-kadang enggak, ruku baru udah berdiri, baru rob udah sujud, udah duduk lagi. Masya Allah. Dan mentang-mentang surat itu sunnah bacanya, kadang-kadang 1 ayat, kadang-kadang 1 ayat. Semua surat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu akbar. Astagfirullah. Makruh itu salatnya. Karena sependek-pendeknya ayat baca dalam salat itu sependek surat dalam Al-Qur'an. Apa surat paling pendek dalam Al-Qur'an? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Itu sependek-pendek surat, segitu ukurannya. Makanya nanti kalau ada imam kecepatan baca suratnya begitu, tolong diingetin. Makanya ada yang bawa tongkat begini, pantatnya, mam, yang bener aja katanya loh. Ya. Jadi nanti sholat mau kebut-kebutan apa mau tartil bacaannya? Ada yang bilang tartil, ada yang diem aja. Boleh cepet, yang penting jangan ngebut. Boleh cepet, karena memang rukunya banyak. Dan Allah tahu umat akhir zaman seperti apa kemampuannya. Boleh cepet, tapi ya itu tadi ukurannya minimal 1 tasbih tumak ninanya, biar dapat. Jangan sampai kita sholat cuma dapat sehat doang, sehat selama Ramadan, berkeringat kita, tapi nggak dapat pahala. Rugi apa rugi? Rugi. Jadi sholat ini ibadah utama, jangan main-main. Bahkan sholat itu status kita. Karena kata Nabi, bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Perbedaan seorang hamba dan orang kafir itu meninggalkan sholat. Makanya kalau ada orang mengaku mukmin, mengaku Islam tidak sholat, artinya udah bukan mukmin. Kata Nabi, udah kufri. Man taraka sholatan muta'amidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sungguh-sungguh telah kafir. Karena sholat ini utama dan paling dihisap pertama kali, dan yang akan menentukan amal-amal yang lain bagus atau tidak adalah sholat. Mari sholat kita perbaiki sampai sholat kita khusyuk, sampai kita merasakan ihsan, yakni sholatnya seolah-olah dapat memandang Allah dan dapat dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ya? Udah jam 11, berarti udah 1 jam.
Sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah Isra Mi'raj. Tapi saya lihat Bapak Ibu udah lenggut-lenggut matanya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila banyak kekurangan kesalahan, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.